Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyu Aprilia dengan NIM 1910301085. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih kontemporer, melahirkan dan donorasi. Nah, dalam dunia medis, proses persalinan dikenal dengan istilah yaitu partus normal atau partus biasa. Nah, dan partus abnormal. Nah, partus normal yaitu bayi lahir melalui vagina dengan letak belakang kepala atau ubun-ubun kecil. Nah, tanpa memakai alat pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu maupun bayi kecuali episiotomi. Nah, berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, sementara partus abnormal adalah bayi lahir melalui vagina dengan bantuan tindakan atau alat seperti versi atau ekstrasi, cunam, vakum, dekapitasi, embriotomi, dan sebagainya, atau lahir per abdominan dengan seksio cesarea. Yang jelas, proses persalinan merupakan sebuah proses alamiah yang luar biasa. Nah, sekali menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang di sana ada dokter atau bidan, tetapi mereka hanyalah membantu proses kelahiran agar berjalan dengan lancar dan bukan yang mengeluarkan bayi tersebut dari rahim. Nah, sebagaimana dari firman-Nya surah An-Nahl ayat 78 yang berarti, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Begitu juga pada proses kelahiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan jalan lahir seorang jabang bayi, sebagaimana dalam firman-Nya surat Abasa ayat 20, kemudian memudahkan jalannya. Nah, setelah melahirkan, salah satu masa yang harus dilewati oleh kebanyakan wanita adalah masa nifas, yang pada fase ini juga dikatakan sebagai masa pemulihan. Nah, masa nifas atau puerperium adalah masa yang dimulai dari bayi lahir sampai organ di dalam kandungan kembali seperti sebelum hamil. Nah, tentunya memerlukan waktu untuk memulihkannya. Nah, secara umum diperlukan waktu pemulihan selama 6 hingga 8 minggu. Namun, periode pemulihan bisa sangat bervariasi. Nah, pada masa ini seorang wanita cukup banyak mengeluarkan darah sehingga akan membuat tubuh menjadi lemas. Jika tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang bergizi, dapat memicu kelelahan bahkan berujung depresi. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat tentang masa nifas. Namun beberapa riwayat, batas umum masa nifas maksimal adalah 40 hari. Lebih dari itu tidak disebut darah nifas. Terdapat artikelnya di bawah ini. Dan ASI, air susu ibu, adalah makanan yang paling sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat gizi yang dikeluarkan oleh si bayi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan pertumbuhan, anti alergi, serta antiinflamasi. Nah, pentingnya memberikan ASI secara eksklusif pada bayi lahir sampai usia 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai berusia 24 bulan. Nah, menunjukkan perkembangan sosial dan kognitif yang lebih baik dari bayi yang diberi susu formula. Nah, kini banyak ibu menyadari pentingnya ASI eksklusif. Nah, peraturan Pemerintah PP nomor 32 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima ASI. 8 yaitu donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
Identitas agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandungnya atau keluarga bayi penerima ASI. Nah, mendapat persetujuan pendonor ASI. Setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI, pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis, ASI tidak diperjualbelikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diberi sanksi. Nah, pandangan para ulama tentang donor ASI, roda, irdah, penyusun atau menyusui. Bahasa Arabnya, roda adalah sampainya masuknya air susu manusia perempuan selain ibu kandung ke dalam perut seorang bayi yang belum berusia 2 tahun atau 24 bulan. Secara etimologis, bahasa roda adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu maupun susu binatang. Nah, 9 penyusun memiliki konsekuensi hukum mahram antara anak dan perempuan yang menyusui dan anak-anaknya, di mana antara saudara sesusuan tidak boleh menikah, begitu juga dengan ibu susuannya. Nah, berkaitan dengan donasi ASI, Komisi Fatma MUI yang diketahui oleh Prof. Dr. Huzaimah Teyanggo telah mengeluarkan fatwa tentang Bank ASI yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional MUI ke-8 pada 27 tahun 2010. Menurut Komisi Fatma, mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dan pemilik ASI, sehingga dalam kesempatan di antara dua belah pihak termaksud pembiayaannya. Nah, setelah itu ibu donor harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil, serta bank yang dimaksud mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syariat Islam. Wajar terjadi perbedaan dalam menetapkan hukumnya karena ketiadaan nas yang secara langsung memperbolehkan atau memahramkan donor ASI. Nah, nas yang ada hanya bicara tentang hukum penyusuan, sedang syarat-syaratan masih berbeda. Nah, karena berbeda dalam menetapkan syarat-syarat inilah sehingga para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukumnya. Donor ASI masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama. Pihak yang memahramkan donor ASI dalam ini jumhur fuqaha, termaksud 3 imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Nah, dan Imam Ahmad dalam riwayat pertamanya adalah pihak yang mendapat adanya konsekuensi bahwa donor ASI dapat menjadikan saudara sesusuan dan memahramkan perkawinan dengan cara apapun. Nah, sedangkan Yusuf Qaradawi adalah pihak yang membolehkan donor ASI. Ia sengaja dengan Ibnu Had bahwa tidak ada proses penyelesaian melalui donor ASI, sehingga tidak akan menjadikan saudara sesusuan dan memahramkan perkawinan kecuali menetak secara langsung terhadap tetek sang ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.